Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan shahran 'aziman, shahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati para ibu-ibu, para bapak-bapak, hadirin sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, saya mengajak diri saya pribadi dan segenap jamaah Masjid Darut Taqwa untuk banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Panjenengan yang telah diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa Ramadan tahun ini, dan insya Allah besok pagi hari nanti merupakan makan sahur yang terakhir kita di bulan Ramadan ini. Berarti sholat tarawih kita hari ini merupakan hari yang terakhir. Saya dikasih amanah sama pengurus takmir Masjid Nur Hidayah. Kok yo pas dikasih hari yang terakhir gitu. Tapi saya bersyukur saya bisa membuat mereka mengulang kembali 10 tahun lamanya saya mengabdi di Masjid Nur Hidayah, Masjid Darut Taqwa ini. Dan alhamdulillah beliau Pak Musafa itu masih ingat saya. Saya masih dikasih kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Masjid Darut Taqwa, khususnya panjenengan semua. Saya dikasih tema yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita semua bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu, kesempatan emas di bulan Ramadan ini sudah jenengan lalui, dan ini hari terakhir. Mungkin nanti malam iktikaf juga terakhir. Kita belajar bersama. Ada ayat yang sangat luar biasa dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Kebetulan ayatnya ayat 6. Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman, sama dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Ayat ini panjang. Tapi yang menjadi perhatian kita dipanggil kembali oleh Allah. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah. Menjaga dirinya, tidak cukup dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Bapak dan Ibu, begitu dahsyatnya api neraka itu. Sampai-sampai kita diwanti-wanti oleh Allah. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Subhanallah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 66, Allah menyebutkan, sesungguhnya neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap di tempat kediaman. Seburuk-buruk tempat, kata Allah. Inna sa'at mustaqor wa muqam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan jamaah. Ada 3 hal yang patut untuk kita cermati agar kita bisa menjaga keluarga kita dari azab Jahanam yang dikatakan oleh Allah. Sejahat-jahat tempat, sejelek-jelek tempat, seburuk-buruk tempat, yaitu neraka Jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab Allah. Para bapak dan ibu, ternyata Allah kelak di kemudian hari hanya menciptakan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Tetapi kita sudah sering diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, amat banyak amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah. Termasuk kita sebulan suntuh melaksanakan ibadah puasa ini merupakan bagian rangkaian agar kita bisa selamat dari siksa api neraka. Yang pertama adalah kekuatan diri pribadi masing-masing. Para jamaah, Rasulullah itu merupakan contoh kita yang paling hebat. Coba jenengan baca sejarah beliau. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, subhanallah, beliau melakukan uzlah, meninggalkan tempat masyarakat menuju ke Gua Hira. Setiap hari, setiap malam beliau menuju puncak gunung Gua Hira. Dia bersemayam di sana sampai hari keputusan Allah turunkan ayat kepada beliau, yaitu pada bulan Ramadan. Turunlah ayat yang pertama itu. Ini merupakan satu contoh sikap. Begitu hebatnya seorang pribadi Rasulullah dalam membangun akidah beliau supaya tidak tercoreng kehidupan masyarakat di sekitar Mekah.
Beliau menyendiri. Beliau bermunajat kepada Allah. Memperbaiki akal fikirannya, menjernihkan otaknya. Supaya beliau tidak tergoda oleh lingkungan masyarakatnya. Ini merupakan pembelajaran buat kita semua. Sangat luar biasa. Coba jenengan perhatikan. Jenengan di 10 hari yang terakhir. Di masjid ini kalau nggak salah, insya Allah selalu mengadakan apa namanya? Qiyamul Lail, i'tikaf. Nggih, leres. Ada buka puas sahur bersama, Pak. Luar biasa. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Secara pribadi. Jenengan perhatikan. Saya berangkat dari Indriyorejo menuju ke sini. Mata saya tatapkan kepada warkop-warkop. Subhanallah. Siapa yang mengisi warkop-warkop itu? Anak-anak kita. Remaja kita. Subhanallah. Full. Walaupun posisinya ditutup, kami masih tetap bisa lihat. Siang hari masih tetap banyak. Subhanallah. Jika pribadi-pribadi ini sudah tidak ada yang gemar melaksanakan qiyamul lail, tidak ada yang gemar melakukan i'tikaf. Satu cerminan. Kita memang hidup di akhir zaman, Bapak dan Ibu sekalian. Amat berat bagi kita. Jika satu individu ini sudah terbaik, kita bisa mampu menampilkan pribadi kita di hadapan keluarga kita dan masyarakat kita. Akidah kita bagus, akhlak kita bagus, perilaku kita di tengah-tengah masyarakat bagus, fa insyaallah. Kebagusan yang dibangun oleh pribadi itu akan membebaskan dirinya dari azab. Kembali ayat yang saya baca tadi, ku anfusakum, pelihara dirimu, jagalah dirimu. Baru kemudian Allah menyebut yang kedua adalah keluarga. Ahlikum, keluarga kita. Jika potret diri kita sebagai calon penghuni surga, fa insyaallah kita akan membangunkan putra-putri kita untuk kita ajak i'tikaf. Dan i'tikaf malam nanti insya Allah i'tikaf yang terakhir, malam ke-30. Mari kita ajak keluarga kita untuk mohon ampun kepada Allah. Tidak hanya sekedar mohon ampun, kita mohonkan kepada Allah agar kita ditempatkan di surganya Allah dan kita kemudian dijauhkan dari siksa api. Bangunan ini tidak hanya menekunkan kepada pribadi semata, tapi pribadi yang sudah terbaik tadi kemudian tampil di tengah keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk bisa terbebas dari api neraka. Maka pantas kalau Allah kemudian membimbing kita dalam doa kita. Ada doa kita minta kebahagiaan di dunia dan minta kebahagiaan di akhirat, serta minta agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu saya yakin jenengan semuanya sudah mengucapkan itu hampir setiap sholat 5 waktu. Kita selalu minta kepada Allah. Doa ini jangan hanya dimiliki pribadi. Ayo kita ajak keluarga kita, anak dan istri kita untuk menggelorakan itu.
nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini juga doa dari Rasulullah. Wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Minta kita surganya Allah dan minta juga kita agar dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Luar biasa. Para jamaah. Dan yang ketiga adalah kekuatan masyarakat. Masyarakat kita adalah lingkungan kita. Ayo kita bangun yang baik. Dan bangunan masyarakat ini basicnya adalah masjid. Jika masyarakatnya itu gemar ke masjid, fa insyaallah kita akan bisa baik. Dari masjid kita bisa saling mengingatkan. Dari masjid kita bisa bersama-sama. Dari masjid kita melakukan kebersamaan. Sangat luar biasa. Ketiga-tiganya menampilkan sosok kebajikan, sosok kebaikan di tengah masyarakat. Individu, keluarga, dan masyarakat sama-sama jempol. Insya Allah, ketiga-tiganya ini jika dibangun dengan bagus akan memunculkan tampilan hamba-hamba Allah, calon penghuni surga. Dan insya Allah, hamba-hamba yang senantiasa dicerahkan dengan kebaikan. Hatinya, perbuatannya akan senantiasa dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan sinyal kebaikan kepada kita. Senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian di dalam kita menapaki bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.